Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernawati Stephanie Dewi dari Lokal C A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin penting yang diubah pada Undang-Undang Pasal 32 tahun 2009 dengan Undang-Undang Pasal 11 tahun 2020, yaitu yang pertama ada izin lingkungan. Pada Pasal 40 Undang-Undang PPLH yang pertama, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dalam yang kedua itu, dalam hal izin lingkungan, dicabut izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan. Dan yang ketiga, dalam usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan, pertanggungjawaban usaha dan atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Dan yang kedua, pelibatan penyusunan AMDAL. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. Sementara pada Undang-Undang PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhatian lingkungan. Pada pasal 26 Undang-Undang PPLH, yang pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada pasal 22 disusun oleh pemerkarsa yang melibatkan masyarakat. Kedua itu adalah perlibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan yang ketiga, masyarakat sebagaimana pada pasal ayat 1 meliputi yang pertama yang terkena dampak, yang kedua itu pemerhatian lingkungan hidup, atau yang ketiga itu yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dan yang kedua itu seperti yang kita ketahui itu ada ketinggalan satu teman-teman. Di situ ada masyarakat. Yang keempat itu masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberadaan atau keberatan terhadap dokumen AMDAL. Dan yang selanjutnya itu ada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama itu ada dokumen AMDAL sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22. Pasal 22 disusun oleh pemerkarsa dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua, penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai proses perlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga itu tanggung jawab limbah atau B3 pada pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja dihapus di bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan. Pasal Undang-Undang Nomor 88 PPLH, setiap orang yang tindaknya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan atau mengelola limbah B3 dan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak harus atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dan yang selanjutnya itu Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 88, setiap orang setidaknya usahanya atau kegiatan menggunakan B3 menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Dan yang keempat itu ada pembekuan pencabutan izin. Pada pasal yang mengatur pembekuan atau pencabutan izin itu dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Pada pasal 79 Undang-Undang PPLH, pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat 2 huruf C dan huruf D dilakukan apabila penanggung jawab atau kegiatan pasal 79 dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja.
Maksud saya hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.